Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan laporan perencanaan usaha bidang pendinginan ruangan dari Adian Jaya AC. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ajen Desviana Adianingrum dengan NIM 418211100007. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena segala rahmat, berkah, dan hidayah karunia-Nya kepada penulis sehingga selalu diberikan kesehatan dan dapat terselesaikannya dengan baik. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ahmad Jamil, Dr. Andes, Magister Sistem Informasi selaku pembimbing mata kuliah kewirausahaan yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan materi tentang perencanaan usaha. Makalah ini atau perencanaan usaha ini telah ditulis berdasarkan ide, pemikiran, dan referensi lainnya sehingga menghasilkan proyek bisnis yang kiranya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Mungkin dalam pembuatan makalah ini masih banyak terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis meminta saran dan kritik guna menjadikan makalah ini menjadi lebih baik lagi. Penulis berharap kiranya makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian. Terima kasih. Pendahuluan, meningkatkan kebutuhan pendinginan udara, berikan peluang usaha baru, misalnya saja peluang bisnis, jasa servis, atau jual beli AC. Tidak semua pengguna maupun pemilik dari AC itu sendiri mampu memperbaiki kerusakan yang terjadi pada pendingin ruangan mereka. Sehingga usaha ini sangat dibutuhkan oleh konsumen yang menghadapi masalah tersebut. Kebutuhan akan pendingin udara dalam ruangan yaitu AC tidak hanya dalam lingkup rumahan saja, akan tetapi juga terdapat pada gedung-gedung seperti hotel, rumah, apartemen, rumah sakit, perkantoran, dan gedung-gedung lainnya. Dapat dipastikan penggunaan pendingin udara dalam ruangan AC. Manajemen gedung atau industri harus melakukan perawatan terhadap semua mesin-mesin pendingin udara yang mereka miliki sehingga mesin-mesin penyejuk udara tersebut memiliki usaha pakai yang panjang dan berfungsi secara optimal. Secara umum, pengertian dari air conditioner atau AC adalah suatu mesin yang bergerak untuk mendinginkan udara dengan cara mensirkulasikan gas refrigen atau biasa yang disebut dengan freon berada di pipa yang ditekan dan dihisap oleh kompresor. Adapun sebab mengapa gas refrigen atau freon dipilih sebagai bahan yang disirkulasikan yaitu karena bahan ini mudah menguap dan bentuknya bisa berubah-ubah dengan bentuk cairan gas. Panas yang berada pada pipa kondensor berasal dari gas freon yang ditekan oleh kompresor sehingga bahan tersebut menjadi panas dan pada bagian automatic expansion valve berfungsi untuk mengatur refrigen yang masuk ke evaporator. Pipa tempat sirkulasi gas refrigen diperkecil sehingga tekanan menjadi semakin meningkat dan pada pipa evaporator menjadi dingin dan dihembuskan oleh motor fan indoor. Maka dari itu kami memiliki gagasan untuk membuat bisnis yang bergerak dalam bidang jasa yang melaksanakan perawatan atau pendinginan udara dalam ruangan atau servis AC. Jenis usaha. Usaha dalam bidang pendinginan ruangan atau AC merupakan usaha perorangan atau usaha yang dimiliki secara pribadi, di mana modal yang digunakan merupakan modal pribadi dan keuntungan yang diperoleh akan tetap dikelola oleh pihak keuangan yang bertanggung jawab atas usaha yang dilakukan. Usaha dalam bidang pendingin ruangan ini sudah berjalan sejak tahun 2020 yang diberi nama Adian Jaya AC. Usaha ini memiliki konsumen beberapa wilayah pada Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Jakarta, Bogor, dan sekitarnya. Adapun pembagian dalam memulai bisnis jasa perawatan pendingin udara dalam ruangan yaitu yang pertama ada Sugianti selaku pemasaran, Ajeng Desviana selaku keuangan, Adikin selaku teknis, dan Wawan selaku teknis. Bidang pemasaran. Bidang pemasaran memiliki tugas yaitu memperhatikan keadaan pasar dan
perkembangan pemasaran hasil produksi sendiri maupun perusahaan saingan. Berusaha membuka area pasar baru, setelah itu memperhatikan daerah yang mana memiliki pelanggan terbanyak. Untuk bidang keuangan memiliki tugas yaitu mengelola administrasi keuangan, bertanggung jawab atas kelancaran administrasi perusahaan, bertanggung jawab memberikan laporan keuangan. Lalu yang terakhir ada bidang teknisi. Dalam bidang teknisi mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab memperbaiki dan memelihara kinerja AC milik konsumen agar bekerja dengan baik dan maksimal. Bertanggung jawab dalam komunikasi antara teknisi dan konsumen. Bahan baku. Untuk memperoleh bahan baku dalam bidang usaha pendingin ruangan atau AC, dapat melakukan pencarian distributor bahan baku AC terdekat. Distributor bahan baku AC memiliki stok lengkap dari suku cadang dan perlengkapan AC seperti pipa, kabel listrik, filter, kompresor, dan sebagainya. Anda bisa mencari distributor bahan baku tersebut melalui internet dan menanyakan rekomendasi dari rekan bisnis atau komunitas AC. Beberapa bahan baku AC juga dapat ditemukan di toko bahan bangunan terdekat seperti pipa dan fitting, papan solasi, dan bahan perekat. Pilihan ini mungkin lebih murah dan lebih mudah diakses, terutama jika proyek membutuhkan bahan yang umum. Pelaku usaha pun dapat menjalin hubungan dan bahan baku. Untuk memperoleh bahan baku dalam bidang usaha pendingin ruangan, dapat melakukan pencarian distributor bahan baku AC terdekat. Distributor bahan baku AC memiliki stok lengkap dari suku cadang dan perlengkapan AC seperti pipa, kabel, filter, kompresor, dan sebagainya. Anda bisa mencari distributor bahan baku tersebut melalui internet dan menanyakan rekomendasi dari rekan bisnis atau komunitas AC. Beberapa bahan baku AC juga dapat ditemukan pada toko bangunan terdekat seperti pipa, fitting, papan isolasi, dan bahan perekat. Pilihan ini mungkin jauh lebih murah dan mudah diakses, terutama jika proyek membutuhkan bahan yang umum. Pelaku usaha pun dapat menjalin hubungan baik dengan produsen AC untuk memperoleh suku cadang dan perlengkapan yang diperlukan. Ini dapat memberikan manfaat tambahan seperti diskon harga dan pemesanan prioritas. Selain itu juga, pelaku usaha wajib membangun dan membuat rasa kepercayaan, nyaman, dan tanggung jawab kepada produsen, konsumen, maupun calon konsumen. Dengan menciptakan rasa itu dapat membantu untuk membuka usaha dan mengembangkan usaha dengan lebih mudah dan baik. Karena itu menjadi salah satu kunci untuk membuka usaha pada lingkungan masyarakat sekitar. Bidang kewirausahaan, kebutuhan akan pendinginan dalam ruangan atau AC sangatlah besar. Gedung-gedung seperti hotel, rumah sakit, perkantoran, dan gedung lainnya dapat dipastikan menggunakan pendingin udara dalam ruangan, yaitu AC. Maka dari itu, kami memiliki gagasan untuk membuat bisnis yang bergerak dalam bidang jasa perawatan pendinginan udara dalam ruangan, yaitu servis AC. Adapun faktor hambatan yang terjadi pada perusahaan, yaitu dalam menjalankan usaha akan ada faktor hambatan yang akan dialami oleh pelaku usaha. Hambatan yang akan dialami yaitu ada persaingan yang ketat. Persaingan dalam bisnis AC sangatlah ketat, terutama jika lokasi bisnis berada di area yang sudah memiliki banyak pesaing. Untuk dapat bersaing, pelaku usaha perlu memiliki strategi bisnis yang tepat dan menarik perhatian konsumen. Kemudian ada modal yang besar. Usaha AC memerlukan modal yang besar, terutama saat ingin memulai bisnis dengan unit AC baru atau terbaru. Selain itu, biaya operasional seperti biaya listrik, sewa tempat, gaji karyawan, dan sebagainya juga memerlukan dana yang cukup besar. Lalu ada keterampilan teknisi yang diperlukan. Usaha AC memerlukan keterampilan teknisi yang baik dalam pemasangan, merawat, dan memperbaiki unit AC. Jika pelaku usaha tidak memiliki keterampilan teknisi yang memadai, maka akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan mempertahankan bisnis.
Lalu yang terakhir ada perubahan iklim. Perubahan iklim dapat mempengaruhi permintaan dan penjualan unit AC, terutama di musim hujan yang relatif sejuk. Hal ini dapat mempengaruhi stabilitas bisnis dan pendapatan usaha. Lalu, usaha juga memiliki faktor dukungan. Selain faktor hambatan yang dapat mengganggu dan dalam melakukan usaha dalam bidang pendingin ruangan atau AC, usaha ini juga memiliki beberapa faktor dukungan, yaitu seperti pelayanan pelanggan yang baik. Pelayanan pelanggan yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan pengalaman yang baik saat membeli AC. Dukungan dalam hal ini dapat meliputi pelatihan bagi karyawan tentang cara memberikan pelayanan baik saat pelayanan Selain memiliki faktor hambatan, pada usaha ini juga memiliki faktor keuntungan, yaitu pelayanan pelangganan yang baik. Pelayanan pelangganan yang baik dapat membantu meningkatkan kepercayaan konsumen dan memberikan pengalaman yang baik saat membeli AC. Dukungan dalam hal ini dapat meliputi pelatihan bagi karyawan tentang cara memberikan pelayanan pelanggan yang baik dan mengembangkan sistem pelayanan pelanggan yang efektif. Jaringan distribusi yang baik. Memiliki jaringan distribusi yang baik dapat membantu bisnis AC mencapai pasar yang lebih luas dan meningkatkan aksesibilitas produk. Dukungan dalam hal ini dapat berupa kerjasama dengan mitra distribusi yang handal dan efektif dalam mengelola rantai pemasok. Lalu ada inovasi produk. Dukungan dalam inovasi produk dapat membantu bisnis AC untuk mengembangkan produk yang lebih efisien dan ramah lingkungan, dan dapat membantu meningkatkan daya saing di pasar. Lalu yang terakhir ada strategi pemasaran yang tepat. Dukungan dalam hal strategi pemasaran yang tepat dapat membantu bisnis AC untuk meningkatkan visibilitas dan kepercayaan merek di mata konsumen. Hal ini dapat dilakukan dengan cara melakukan kampanye pemasaran yang efektif, membuat konten di media sosial menarik, dan bekerja sama dengan influencer atau perusahaan terkait. Distribusi dan pemasaran. Melihat perkembangan teknologi saat ini yang begitu pesat, kami menggunakan beberapa strategi pemasaran, yaitu yang pertama ada media sosial. Dengan memanfaatkan media sosial sebagai media untuk promosi jasa dari kami, dikarenakan era pada saat ini kalangan yang menggunakan media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, sehingga kami lebih mudah untuk memperkenalkan jasa kami. Lalu ada dari mulut ke mulut. Selain menggunakan media sosial, kami juga lebih mempromosikan dari mulut ke mulut, di mana menceritakan kelebihan produk kepada orang lain yang sehingga lebih banyak dikenal oleh masyarakat dan lebih efisien karena tidak mengeluarkan biaya promosi, serta konsumen lebih percaya dengan produk kami karena sudah banyak konsumen yang mencobanya. Lalu ada tawarkan pemasaran khusus. Tawarkan diskon atau penawaran khusus untuk menarik pelanggan baru. Misalnya Adian Jaya AC mendapat penawaran diskon pada jasa pemasangan AC atau jual beli AC baru. Lalu ada yang selanjutnya, gunakan kata-kata kunci yang tepat. Gunakan kata kunci yang tepat itu bisa digunakan pada akun media sosial untuk meningkatkan visibilitas dan menarik kunjungan pelanggan. Lalu ada jalin kemitraan. Jalin kemitraan dengan bisnis lain atau influencer untuk memperluas jangkauan dan mencapai target pasar yang lebih besar. Lalu yang terakhir adalah memberikan pelayanan pelanggan yang baik. Memastikan pelanggan puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal ini akan membantu memperoleh ulasan positif dan rekomendasi usaha ke orang lain. Lalu ada cara untuk memperoleh bahan baku. Identifikasi jenis bahan baku yang diperoleh, yaitu tentu komponen apa saja yang dibutuhkan untuk produksi dan memperbaiki AC seperti kompresor, kondensor, evaporator, pipa, refrigeran, motor, dan komponen elektronik lainnya.
Cari pemasok bahan baku AC, melakukan riset untuk menemukan pemasok yang menyediakan bahan baku AC berkualitas tinggi. Dapat mencari pemasok lokal, regional, atau internasional melalui internet. Direktori bisnis atau menghubungi asosiasi industri AC. Evaluasi pemasok yaitu pemeriksaan reputasi pemasok, kualitas produk yang ditawarkan, keandalan pengiriman, serta harga yang kompetitif. Baca ulasan pelanggan atau minta rekomendasi orang-orang di industri AC. Hubungi pemasok. Setelah melakukan identifikasi beberapa pemasok potensial, hubungi mereka untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Tanyakan tentang ketersediaan bahan baku, harga, persyaratan pembayaran, dan waktu pengiriman. Lalu yang terakhir ada pemeriksaan persyaratan dan kualitas bahan baku. Pastikan untuk memeriksa persyaratan kualitas yang diminta untuk bahan baku AC seperti standar industri atau sertifikasi yang diperlukan. Mintalah stempel bahan baku jika perlu untuk memastikan kualitasnya. Lalu untuk aspek keuangan, memiliki rencana keuangan yaitu ada biaya lokasi dan teknis dan biaya peralatan. Untuk biaya lokasi dan teknis tertera seperti di gambar, yaitu terdapat biaya ruko, sewa ruko, biaya peralatan kantor, biaya listrik, biaya transportasi, biaya internet, dan biaya lainnya. Lalu ada biaya peralatan itu tercantum seperti jet pump, termometer, manuful, tang ampere, kepala blender las, freon air 32, freon air 14, karter pipa, tangga, plastik steam, steamer AC, tools, dan vakum. Terima kasih, demikian laporan yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat bagi pembaca dan lainnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam.